A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la yakhudu ahlal ardi bi alwanil adab. Subhana ra'ufur rahim. Allahumma ij'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Kemarin saya bicara tentang kurikulum baru ya, di mana kita menjadi ilmuwan, tapi juga harus ilmu Anda itu berkontribusi pada masyarakat, menjadi keberkahan ya, menjadi keberkahan bagi kita. Makanya belajarnya harus sungguh-sungguh, harus ikhlas, harus belajar dengan giat ya, belajar dengan berbagai cara. Kalau sebagian dari kalian misalnya mudah hang, mudah capek otaknya, gunakan cara lain kan. Cara belajar itu bukan hanya dengan menggunakan kecerdasan otak, tapi juga kecerdasan emosi, ya. Juga kecerdasan impersonal, kedekatan dengan guru sehingga kalian bisa mengakses pengetahuan. Kalau dekat dengan guru kan sudah bertanya ya, dekat dengan orang-orang pintar tanyalah, itu kecerdasan impersonal. Ada kecerdasan kinetik. Kalian gerakan ya, misalnya masya berjalan, kalian berjalan tuh. Ya, nakosa menggambar, kalian gambar sehingga menempel di sini. Banyak kecerdasan, ada 20 para ilmuwan menemukan kecerdasan itu bukan hanya otak, tapi hati juga ya. Spiritual juga, impersonal, komunikasi, emosional ya. Sosial dan banyak kecerdasan. Itu bisa digunakan. Jadi ilmu itu akan memberi keberkahan dunia dan akhirat. Kita bicara tentang dunia. Kalau akhirat sudah jelas, asal syaratnya ikhlas. Dunia apa keberkahannya? Pertama, kalian menghasilkan karya kan? Tulisan, buku. Satu buku aja kalau kalian tulis dengan benar-benar, ya, walaupun hanya 150 halaman, dengan serius, itu akan menjadi karya yang meledak, bestseller. Dengan satu buku kalian udah kaya. Jadi dari sekarang kalian belajar dengan sungguh-sungguh, gunakan seluruh kecerdasan tadi sehingga menghasilkan produk karya. Buku misalnya kan. Terus apa lagi? Makalah, PowerPoint, ya, video, semuanya adalah ilmu. Kita sebarkan ilmu. Orang lain menyebarkan kebohongan kan? Orang lain menyebarkan hoax. Orang lain mengajarkan hedonisme, konsumerisme, gaya hidup yang hedonis, materialisme. Kita tawarkan kehidupan spiritual, tawarkan kehidupan ilmu yang lebih mencerahkan, lebih membahagiakan. Nah, hari ini saya bicara tentang beberapa hal ya. Tolong perhatikan ya nih perkataan saya kali ini karena penting banget. Kita bicara hari ini tentang metode atau dalam bahasa Arabnya manhaj ya. Saya perhatikan bagaimana kalian belajar, dengan bagaimana kalian belajar. Biasanya metodenya ada 3. Bayani. Bayani itu teks kan, kalian baca Al-Quran, itu teks bayani. Hadis, sejarah yang kalian baca, kitab-kitab yang kalian baca, yang pahami, itu metode bayani. Jadi pengetahuan kita, ilmu kita berdasarkan bayan, berdasarkan teks yang kita baca, teks suci ya, teks para sahabat ya, teks para wali, teks Imam Ghazali, teks Fahru Razi, teks Imam Syafi'i ya. Semua kita baca, kita pahami. Itu jadi sumber ilmu, jadi metodenya bayani. Nah, sementara itu. Tapi itu tidak cukup. Jadi bayani ya, terus ada lagi irfani. Irfani itu kita mengalami teks itu, ya. Jadi bukan kita memahami, tapi mengalami teks, mengalami pengalaman bertingkat-tingkat sampai mengalami pengalaman spiritual dengan teks. Misalnya kalian membaca teks misalnya ini. Saya baca ya, tadi teks yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fi ma ataqallah darul akhirah.
Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Kan? Kita paham, oh kita harus mencari negeri akhirat, mencari kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, kan? Jangan lupakan nasib kamu di dunia. Itu kan bisa kolaborasi kan? Ilmuwan sekaligus bisnismen ya. Ilmuwan sekaligus orang yang memang bisa menguasai dunia. Nah, ini kan bayani namanya. Bagaimana maksud irfani? Kita mengalami mengharapkan darul akhirah, dunia akhirat itu bukan hanya pemahaman, bukan hanya mengerti, tapi sudah menjadi darah daging Anda. Jadi suluk, jadi perilaku orang yang memang mencari akhirat. Bagaimana perilaku orang yang mencari akhirat kan beda kan? Orang yang paham dan orang yang mengalami itu beda. Jadi mengalami setiap hari bagaimana mencari akhirat. Dan juga sekaligus mencari dunia. Bukan hanya paham bagaimana mencari dunia, tapi kalian sudah praktek. Mencari akhirat bukan hanya paham, tapi juga sudah praktek. Sudah jadi amal. Nah itu ya. Jadi bayani, irfani. Nah, metodenya sudah berbeda kan? Bayani, meningkat ke irfani ini. Dan kemudian apa? Bayani, irfani, burhani. Nah, ada 3 tuh ya. Burhani itu metode filsafat. Bayani kita baca teksnya bahasa Arab, berarti harus bisa bahasa Arab kan? Bahasa Inggris harus bisa bahasa Inggris. Itu yang pertama itu. Metode kalian belajar itu. Setelah bayani kita amalkan teks itu irfani. Kemudian burhani. Nah, burhani itu metode filsafat. Jadi apa yang kita pahami, apa yang kita alami itu harus dijelaskan dengan bahasa rasional, bahasa logis. Bahasa yang dipahami seluruh manusia. Nah, kan? Jadi seluruh manusia akan paham. Manusia Kristen, manusia Buddha, manusia ateis, manusia agnotis, humanis, sosialis akan paham dengan bahasa burhani ini. Kan agama itu rahmatan lil alamin kan? Bukan hanya untuk umat Islam aja. Bukan hanya untuk kita. Nah, kalian pelajari burhani ya. Kalian paham, kalian mengerti tapi untuk kalian saja kan? Kalian mengalami tapi untuk kalian saja. Kita harus punya bahasa, metode yang bisa semua orang paham. Itu burhani. Apa? Burhani. Bayani, irfani, burhani, satu lagi tajribi. Ada 4 metode. Tajribi itu sains. Jadi seluruh, misalnya saya baca Al-Quran, saya paham, bayani. Saya amalkan, saya hayati. Itu irfani. Saya jelaskan, burhani. Nah, tajribinya apa? Sainsnya. Nah, ya. Harus ada irisan dengan sains. Jadi ilmu-ilmu kita itu harus bisa sejajar dengan sains, diilmiahkan. Ya. Kan Al-Quran juga kan sudah ada metode sainsnya, metode ilmiahnya kan? Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran tuh kita pahami, bayani, ya. Kita alami, irfani. Kita jelaskan ke masyarakat umum, burhani. Tapi sainsnya apa? Nah, di sini berarti ya kita walaupun bukan ahli fisika, bukan ahli biologi, bukan ahli ekonomi, bukan ahli sejarah, bukan ahli artificial intelligence, minimal menguasai. Core kalian filsafat, kan ada jurusan filsafat ya. Intinya ada jurusan apa? Tafsir. Ada jurusan psikologi. Itu core-nya. Apa? Satu hal yang harus kalian kuasai. Tapi secara general kita juga harus menguasai ilmu-ilmu lain. Ya. Walaupun core-nya tafsir, kalian kuasai itu ilmu fisika, matematika. Sesuai kebutuhan. Agar apa yang kita sampaikan itu bisa disambungkan, bisa juga dijelaskan dengan sains. Seperti tadi yang kemarin yang saya jelaskan. Kenapa orang-orang yang pada asalnya pekerjaan itu berat, sulit, mustahil dilakukan. Tapi setelah 40 hari, setelah 3 bulan, dia terus-menerus menjadi bahagia. Dalil burhaninya Allah memang menciptakan demikian ya.
Jadi amal-amal yang berat ini seperti tahajud, puasa 40 hari, ya kan? Sholat duha, ya kan? Ada kan? Sholat istikharah, sholat hajat yang berat-berat itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh manisnya itu. Nah, itu penjelasan Bayani, ada hadisnya. Ya. Irfani apa? Orang mengalami kan? Ada orang-orang yang bagi orang lain itu pekerjaan berat, pekerjaan mustahil. Kok dia menikmati, bahagia? Tajribahnya apa? Tajribah sainsnya membuktikan bahwa ternyata orang yang bekerja keras, orang yang istilahnya unstoppable, tidak bisa dihentikan, unbeatable, tidak bisa dikalahkan, itu karena dia menikmati. Nah, ini dalam sainsnya disebut dengan hormon kebahagiaan. Dopamin. Kalau Anda sudah merasakan kebahagiaan dari sesuatu pekerjaan berat, Anda rindu terus. Bahkan waktu tidur Anda ingin segera melakukan itu. Misalnya contoh pengalaman saya ya. Azim kayaknya udah mulai ngantuk. Maghrib. Banyak tahajud berarti beliau ya. Insya Allah kita doakan ya. Tahajud tidak usah bisa dikodok juga kan. Kalau tidak bisa malam hari, siang hari ya. Bisa. Pelan-pelan. Nah, tadi saya ini orang yang malas olahraga. Malas jalan kaki. Ampun saya orang malasnya. Belakangan ini saya suka itu. 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Kan berarti saya terlambat ya. Sudah tua baru hobi jalan kaki. Apa yang membuat saya tidak bisa meninggalkan jalan kaki? Saya menemukan hormon kebahagiaan. Dopamin. Jadi seolah-olah adrenalin saya terpicu. Ketika saya olahraga, saya menemukan makna. Jadi pelajaran yang terpendam nih, yang bertumpuk di sini, ketika jalan kaki itu langsung terkoneksi. Saya menemukan gagasan lain. Itu juga ditemukan oleh para orang lain. Jadi begitu saya jadi suka saya olahraga. Selain saya menemukan makna yang lebih luas, gagasan yang lebih menantang, juga jantung saya, ya, adrenalin saya terpicu. Nah, kalau sampai begitu, kalian tidak akan meninggalkan. Tukang-tukang dagang, Anda tahu? Bangunnya jam 4 kan, jam 2 masak. Jam 2 masak, siang jualan, sorenya belanja lagi. Tidak ada henti-hentinya mereka tuh. Sekilas kita, wah capek ini. Nah, selain kebutuhan mereka, juga mereka sudah menemukan. Nah, itu tuh. Dia sudah menemukan intinya ya. Dopaminnya, adrenalinnya. Negatifnya, hati-hati kalau adrenalin, dopamin kita ke hal yang negatif. Sulit ditinggalkan. Ke narkoba, ya Allah. Ke judol, judi online. Hati-hati. Kalau orang sudah narkoba, sudah dianggap mati itu oleh keluarganya. Nggak bisa disembuhkan dia. Mudah-mudahan kita tetap dijaga. Ya, mintalah selalu penjagaan dari Allah ya. Sehebat apapun, sekeras apapun, kita ini lemah. Ilmunya banyak tetap lemah. Pintar tetap lemah. Sesoleh apapun tetap lemah. Kita punya bolong-bolong yang bisa dimasuki setan. Kita harus selalu meminta ampun meminta perlindungan dari Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin.